FIDE World Chess Championship perebutan gelar juara dunia catur antara Jan Nepomniachtchi berhadapan dengan Ding Liren kembali dilanjutkan sore ini waktu Indonesia Barat. Teman-teman, di game ketiga ini Jan Nepomniachtchi memulai dengan langkah kejutan D4. Boom. Nah, langkah D4 ini kenapa saya bilang kejutan? Karena favoritnya bagi Jan Nepomniachtchi selalu bermain dengan langkah E4. Nah, dalam press conference setelah pertandingan, Ding Liren bilang bahwa dia sedikit terkejut dengan langkah D4 ini. Ding Liren menjawab dengan langkah kuda F6, Jan C4, hitam E6, Nepomniachtchi kuda C3, hitam D5. Gambit menteri ditolak atau Queen Gambit decline kembali terjadi seperti di babak kedua kemarin. Nah, kalau Ding Liren memainkan langkah keempat H3 yang mengejutkan Jan Nepomniachtchi, kali ini Jan Nepomniachtchi tidak memilih langkah itu, tapi dia langsung menukar pion D5, hitam memukul balik dan menampilkan gajah ke petak G5, memberikan pin Ding Liren C6, putih E3, hitam H6, putih gajah H4, hitam gajah E7. Nah, bagaimana cara putih untuk menang dalam posisi ini atau bagaimana skema permainan putih dalam pembukaan Queen Gambit decline ini adalah dengan gajah ke petak D3, kemudian menteri ke petak C2. Ya, putih lanjutkan dengan gajah D3, hitam lakukan rokade, putih menteri C2, hitam benteng E8, putih kuda G ke petak E2, hitam kuda B ke petak D7. Nah, Sobat RL Chess, by the way, secara riwayat permainan, Ding Liren pernah memenangkan posisi seperti ini dengan pembukaan Queen Gambit decline melawan Pragnananda di turnamen Chessable tahun lalu, Chessable Master. Yap, apa yang terjadi di langkah berikutnya? Apakah dia berhasil menang? Nah, putih melanjutkan dengan langkah rokade hitam A5, putih A3, hitam kuda H5. Mencoba untuk menukar gajah, dilakukan pertukaran gajah, kemudian menteri memukul gajah, putih benteng A ke petak E1. Hitam melanjutkan dengan kuda F8, putih kuda C1. Ini langkah kuda C1, manuver yang sangat bagus. Nah, langkah kuda petak C1 ini pernah terjadi juga di partai Freycinet Lauren. Nah, Freycinet itu merupakan sekondan dari Magnus Carlsen, teman-teman. Kuda C1 idenya sangat bagus, yaitu untuk naik kuda ke petak B3 dan mengontrol petak C5. Hitam merespon dengan kuda F6, putih F3 untuk mencegah hitam melakukan kuda ke petak E4. Hitam kuda E6, putih kuda C1, kuda C1 E2 kembali lagi, hitam C5. Putih gajah B5, hitam benteng D8. Putih memukul pion C5, menteri memukul pion, menteri D2 menjaga pion E3. Hitam gajah D7. Nah, ini juga jadi pembahasan, teman-teman. Aku mau bagikan ya, karena di press conference setelah pertandingan, Grandmaster asal Amerika Serikat, juara Amerika Serikat, Irina Cruz, pemain wanita dari Amerika Serikat, bertanya kepada Ding Liren, kenapa dia nggak memainkan langkah D4? Nah, kalau dia memainkan langkah D4, katanya, maka putih akan kuda memukul kuda, kemudian kuda memukul kuda, pion memukul kuda, dan kalau misalkan benteng ke petak D4, maka putih dapat menjawab dengan menteri F2. Maka Ding melihat di sini bahwa ini kurang nyaman buat pemain hitam. Nah, itulah kenapa Ding memilih langkah gajah D7. Ya, kemudian terjadi pertukaran gajah, kuda memukul gajah, dan putih kuda D4. Nah, ini kenapa nggak ngambil pion di petak D5, nanti kita bahas ya. Kemudian putih kuda D4, hitam kuda B6, putih benteng D1, hitam naikkan kuda ke petak C4, putih menteri F2. Hitam benteng A ke petak C8, putih kuda A4, ancam menteri, hitam menteri E7, putih benteng F ke petak E1. Hitam menteri F6, putih kuda B5. Hitam kuda C7, putih kuda D4, dan terjadi 3 kali langkah yang sama di langkah ke-30, membuat pertandingan berakhir dengan kesepakatan bermain 3 kali langkah yang sama, hitam dan putih remis. Yap, dengan hasil remis ini maka dari 3 pertandingan skornya masih 2-1 untuk keunggulan Jan Nepomniachtchi dengan kemenangan di game kedua kemarin. Babak 1 remis, babak 2 menang Jan Nepomniachtchi, babak ketiga remis. Pertandingan akan dilanjutkan besok sore jam 16.00 waktu Indonesia Barat. Nah, kita bahas ya teman-teman, kenapa di sini nggak dilanjutin nih. Kalau misalkan putih coba di sini juga, apabila putih kuda memukul kuda, maka ini akan menguntungkan bagi pemain hitam. Akan memukul dengan pion, pionnya jadi bagus. Kemudian ada ancaman pada titik B2. Nah, kalau misalkan kuda ke petak C3, maka hitam dapat lakukan kuda memukul pion A3. Yang kalau dimakan, benteng memukul kuda, ya unggul 1 pion dan menguasai jalur pasti menang. Nah, di langkah sebelumnya kita bahas ya teman-teman, kenapa putih tidak mengambil pion di petak D5 setelah benteng ke petak
Ya, sebelum ini, ketika momen ini ya, ketika kuda ke petak D7, kenapa putih tidak mengambil pion di petak D5? Kalau dia memukul dengan kuda, maka satu perwira akan jatuh. Itu dengan jawaban kuda B6. Kalau kuda memukul kuda, menteri akan hilang. Nah, sementara pion tidak bisa menjaga kuda karena ada pin dari menteri terhadap raja di petak G1. Nah bang, gimana kalau misalkan mukulnya pakai menteri? Nah, kalau misalkan menteri memukul pion D5, maka jawaban hitam adalah menteri memukul pion E3 skak, raja ke petak H1, dan akan dilanjutkan dengan jalan kuda D ke petak C5. Nah, ini kudanya bakal masuk ke petak D3 ya. Contohnya kalau menteri C4, akan ada jawaban kuda D3, ancaman benteng, juga ancaman kuda ke petak F2 skak. Nah, putih akan kalah di situ. Itulah kenapa putih tidak mengambil pion D5 dan memilih kuda D4. Nah, di langkah berikutnya juga menarik ya. Setelah kuda B6, kemudian benteng D1, kuda C4, menteri F2. Kenapa sih hitam di sini tidak kuda memukul pion A3? Apa yang akan terjadi? Padahal kalau dimakan dapat lagi ya. Hitam akan unggul satu pion. Tapi putih memiliki jawaban langkah E4. Nah, apa fungsi dari langkah E4 ini? Kalau misalkan hitam memukul pion E4, maka akan terjadi pertukaran. Kuda memukul pion E4 dan pion di petak A3, kuda di petak A3 akan jatuh. Nah, kalau misalkan ketika kuda memukul pion A3, kemudian E4 dia kuda memukul kuda, maka putih akan menjawab dengan menteri memukul menteri, menteri memukul kuda, menteri pukul menteri, benteng memukul menteri apabila kuda ke petak C4, dan putih akan lanjutkan dengan kuda memukul pion D5. Kalau dia pukul pion B2, maka akan ada jawaban benteng B1, kudanya akan terkunci. Ujungnya juga akan seimbang lagi, guys. Itulah kenapa hitam tidak melakukan jalan kuda memukul kuda A3. Nah, teman-teman, masih banyak kemungkinan terjadi, masih ada 11 babak yang akan terjadi. Yang pasti siapa yang berhasil duluan mengumpulkan 7,5 poin, dia yang akan jadi juara dunia. Prediksi kalian gimana, teman-teman? Jangan lupa ikutin terus tebak skornya karena akan berhadiah GoPay untuk 2 orang pemenang di Instagram RLCS. Makanya jangan lupa follow, dan juga di TikTok jangan lupa di follow. Jangan lupa juga subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Gimana prediksi kalian? Kita ngobrol di kolom komentar. Jangan lupa nonton ya besok.